Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas konsep dan contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel atau yang lebih sering disingkat dengan SPLTV. Sebelumnya, adik-adik, yuk kita lihat dua persamaan berikut ini. X kurang Y sama dengan 3, 2X tambah 3Y sama dengan 1. Kalau kita ditanya, berapakah nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan di atas? Nah, nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini dapat kita temukan dengan menggunakan berbagai metode yang kalian sudah pernah pelajari di SMP ya adik-adik. Nah, di sini kakak tulis ulang ya persamaannya. Nah, di sini adik-adik kakak akan menggunakan metode eliminasi, yaitu di sini kakak mau eliminasi Y. Sehingga Y-nya kakak buat sama kan ya. Di sini kan 1Y. Ya, koefisiennya 1. Untuk persamaan kedua, koefisiennya 3. Ya, 3Y. Sehingga kalau dibikin sama, maka persamaan yang atas harus kita kalikan 3. Persamaan yang bawah kita kali 1. Supaya Y ini menjadi 3Y ya adik-adik. Berarti kita harus bikin dia sama kan ya. Nah, sekarang kita kalikan seluruh persamaannya dengan 3. Sehingga menjadi 3X kurang 3Y sama dengan 9. Jadi semua komponen, semua suku-suku yang ada di persamaan ini dikalikan dengan 3. Persamaan yang bawah kita tulis kembali ya, karena kan cuma dikali dengan 1. Jadi tidak mengalami perubahan. Nah, selanjutnya dua persamaan ini kita lakukan eliminasi. Nah, adik-adik, di sini supaya min 3Y dengan plus 3Y bisa tereliminasi, kita tambahkan kedua persamaannya. Ya, jadi ingat kembali ya adik-adik bahwa eliminasi itu tidak melulu harus dikurang. Kalau tandanya beda nih kayak gini, yang satu min, yang satu plus, supaya dia bisa hilang, maka kita harus tambahkan. Karena min 3 ditambah 3 yang jadi 0. Eliminasi ya adik-adik. Kemudian yang lain kita kerjakan, kita tambah 3X tambah 2X. 5X sama dengan 9 tambah 1, 10. Sehingga diperoleh X sama dengan 10 bagi 5. X diperoleh 2. Nah, setelah dapat X-nya 2, di sini kakak memilih metode substitusi ya. Jadi kakak akan substitusi X sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Misalnya di sini yang kakak pilih X kurang Y sama dengan 3. Nah, X sama dengan 2 ini kakak akan substitusi ke persamaannya ya. Jadi X di sini kakak ganti dengan 2. 2 kurang Y sama dengan 3. Kalau kita pindah ruaskan jadi 2. 3-nya dipindah ke kiri jadi min 3. Min Y dipindah ke kanan jadi plus Y. 2 kurang 3 min 1. Sama dengan Y, sehingga diperoleh Y sama dengan min 1. Nah, inilah nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Apa sih maksudnya memenuhi kedua persamaan? Maksudnya adalah kalau kita masukkan nilainya, jadi X kita masukkan 2, Y kita masukkan min 1. Jadi dikurang min 1. Ini hasilnya 2 tambah 1, 3 ya. Persamaannya menjadi bernilai benar. Ya, kita tes juga di persamaan kedua. Jadi 2 kali 2 ditambah 3 kali Y. Y-nya kita isi min 1. 2 kali 2, 4. 3 kali min 1, min 3. 4 kurang 3, 1. Sesuai ya adik-adik? Jadi, maksudnya nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan adalah nilai X dan Y yang membuat persamaannya menjadi bernilai benar. Istilah ini juga bisa diganti ya, jadi penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah adik-adik, materi ini yang pernah kalian pelajari di SMP, masih ingat ya? Ini adalah materi sistem persamaan linear 2 variabel atau lebih sering disingkat dengan SPLDV. Kali ini yang akan kita bahas adalah SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Apa sih maksudnya? Yuk kita lihat pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel adalah persamaan yang melibatkan 3 variabel yang setiap variabelnya berpangkat 1.
Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah kumpulan 3 persamaan linear yang memuat 3 variabel dan mempunyai solusi yang sama untuk semua persamaan dalam sistem tersebut. Kita lihat yuk bentuk umum dari SPLTV. Nah, adik-adik, inilah bentuk umum dari SPLTV. Kalau SPLDV, variabelnya cuma 2. Kalau SPLTV, variabelnya ada 3. Yaitu di sini X, Y, dan Z ya sebagai variabel. Adik-adik, ini hanya bentuk umumnya saja ya. Variabelnya bisa berubah-ubah ya, bisa saja ABC atau PQR ya. Tapi ini adalah bentuk umum SPLTV seperti ini. Dengan A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3 itu adalah bilangan real. Nah, keterangannya di sini A1, A2, A3 adalah koefisien dari X. Ini ya adik-adik. B1, B2, B3 adalah koefisien dari Y. C1, C2, C3 adalah koefisien dari Z. Kemudian D1, D2, D3 adalah konstanta. Dan X, Y, dan Z adalah variabel. Nah adik-adik yuk kita lihat bagaimana cara menyelesaikan SPLTV. Ada banyak metode yang bisa digunakan adik-adik. Sama seperti menyelesaikan SPLDV ya. Kita bisa menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, ataupun metode gabungan, eliminasi dan substitusi yang tadi kakak lakukan di awal ya, saat mengerjakan SPLDV, dan metode determinan matriks. Nah adik-adik yang akan kita pelajari di video ini hanya 2 metode, yaitu metode substitusi, ini maksudnya metode substitusi murni ya adik-adik, tidak ada eliminasi di dalamnya. Dengan metode gabungan, yaitu metode eliminasi, lalu disambung dengan metode substitusi. Nah, di sini kita akan lihat satu persatu ya langkah-langkahnya. Metode substitusi pada SPLTV, langkah-langkah yang bisa diikuti adalah ada 4 langkah. Yang pertama, pilih satu persamaan yang paling sederhana. Ubah bentuknya menjadi X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan. Yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z ke 2 persamaan lainnya sehingga diperoleh SPLDV. Berarti sistem persamaan linear 2 variabel ya adik-adik. Langkah ketiga, selesaikan SPLDV yang diperoleh dari step 2 sehingga diperoleh nilai 2 variabel. Step terakhir, substitusikan nilai 2 variabel tersebut ke persamaan awal untuk mendapatkan nilai variabel ketiga. Nah, adik-adik, ini enaknya kita langsung terapkan ke contoh soal. Di sini kakak ada contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, ini adalah SPLTV ya adik-adik. Ciri-ciri SPLTV dia ada 3 variabel dan ada 3 persamaan. Ya, 3 persamaan untuk 3 variabel. Kalau dia cuma 2 persamaan, tapi variabelnya ada 3, kita nggak bisa selesaikan adik-adik ya. Jadi kalau ada 3 variabel, maka persamaannya harus ada 3 dalam sistem itu. Nah, sekarang kita lihat step 1. Di step 1, kita pilih satu persamaan yang paling sederhana. Di sini kakak akan memilih persamaan pertama. Ubah bentuknya menjadi X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan. Nah, adik-adik di sini kita bisa pilih ya. Kakak akan mengubahnya menjadi X sama dengan. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. X sama dengan 4 ditambah Y. Kenapa ditambah Y? Karena min Y-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian dikurang 2Z. Nah, ini adalah step 1 adik-adik ya. Jadi persamaan pertama kita ubah menjadi X sama dengan. Selanjutnya kita ke step 2. Step 2, substitusikan X atau Y atau Z. Di sini X sama dengan ya, yang disubstitusikan ke 2 persamaan lainnya. Berarti ke persamaan kedua dan ke persamaan ketiga ya. Kita akan substitusikan nilai X ini. Persamaan keduanya adalah 2X tambah 2Y kurang Z sama dengan 2. X di sini kita ganti dengan 4 tambah Y kurang 2Z. Substitusi itu kan artinya kita ganti. Ya, kita lanjutkan. Ditambah 2Y kurang Z sama dengan 2. Ya adik-adik, jadi ini tadinya X sudah diganti ya adik-adik. Nah sekarang persamaannya kita rapikan ya, kita
kalikan ke dalam ini. 2 kali 4, 8. 2 kali Y, 2Y. 2 kali min 2Z, min 4Z. Ditambah 2Y kurang Z sama dengan 2. 2Y tambah 2Y, 4Y. Min 4Z kurang Z, min 5Z. Kemudian 8 ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 2 kurang 8. Min 6 ya adik-adik. Nah ini persamaan kedua sudah jadi sederhana. Nah sekarang kita ke persamaan ketiga. Ya, di persamaan ketiga, X-nya kita substitusi lagi dengan yang di step 1 ini ya. Jadi 3X menjadi 3 kali 4 tambah Y kurang 2Z. Itu 3X ya. Ditambah Y, ditambah 2Z sama dengan 8. Nah ini persamaan ketiga, tapi X-nya sudah kita ganti dengan yang di step 1. Kita rapikan adik-adik, 3-nya kita kalikan ke dalam kurung, jadi 12 ditambah 3Y kurang 6Z. Ditambah Y, ditambah 2Z sama dengan 8. Yang sejenis ini kita rapikan ya, 3Y tambah Y jadi 4Y. Min 6Z ditambah 2Z jadi min 4Z. 12 dipindah ya, jadi minus 12. 8 dikurang 12, min 4. Nah adik-adik, kita bisa sederhanakan persamaan ini dengan kita bagi 4. Semuanya kita bagi 4 ya. Jadi 1Y dikurang 1Z sama dengan min 1. Nah adik-adik, ini step 2. Jadi kita sudah peroleh SPLDV. Adik-adik, ini SPLDV ya. 4Y kurang 5Z sama dengan min 6, Y kurang Z sama dengan min 1. Sekarang kita ke step 3. Selesaikan SPLDV yang diperoleh dari step 2, sehingga diperoleh nilai 2 variabel. Jadi kita ke step 3. Nah adik-adik, cara nyelesainnya gimana nih? Cara menyelesaikannya adalah sama seperti kita menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya adik-adik, tapi karena di sini harus dengan metode substitusi, berarti kita harus melakukan metode substitusi semuanya ya, nggak boleh ada eliminasinya. Nah, kita ubah dulu Y kurang Z sama dengan min 1 menjadi Y sama dengan Z kurang 1 ya, karena ini kan dipindah ke ruas kanan jadi plus ya. Nah, setelah itu, kalau ini merupakan persamaan kelima ya, yang ini persamaan keempat, maka kita akan substitusi persamaan kelima ke persamaan keempat. Jadi persamaan 4-nya kan 4Y ya. Y-nya ini kita ganti dengan ini adik-adik, Z kurang 1. Ya kan? Karena Y sama dengan Z kurang 1. Y itu adalah Z kurang 1. Berarti Y-nya bisa kita ganti dengan Z kurang 1. Jadi 4Y kurang 5Z sama dengan min 6. Kita kalikan ya. Jadi 4Z dikurang 4 dikurang 5Z sama dengan min 6. 4Z kurang 5Z min 1Z atau min Z ya. Min 4-nya pindah ya adik-adik. Menjadi min 6 tambah 4, itu min 2. Kita bagi min 1 semuanya. Jadi Z sama dengan 2. Nah adik-adik, kita sudah dapatkan nilai Z. Setelah kita dapatkan nilai Z, kita masukkan lagi ke persamaan 5. Jadi Y sama dengan Z kurang 1, Z-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 kurang 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan 1. Ya, jadi kita sudah selesai di step 3. Ya, karena kita sudah peroleh nilai dari 2 variabel, yaitu variabel Z dan variabel Y. Sekarang kita ke step 4 adik-adik. Substitusikan nilai 2 variabel tersebut ke persamaan awal untuk mendapatkan nilai variabel ketiga. Kita akan substitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan yang ada ini ya. Bisa pilih, tapi kakak pilih yang sederhana aja, yang persamaan pertama. Jadi X kurang Y tambah 2Z sama dengan 4. Di sini kakak substitusikan nilai Y, Y-nya 1 ya, jadi X kurang 1.
ditambah 2Z. Z-nya kakak ganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi X kurang 1 tambah 4 sama dengan 4. Sehingga X sama dengan min 1 tambah 4 itu plus 3 ya. Plus 3-nya pindah ke kanan jadi 4 kurang 3. Itu hasilnya 1. Ini adalah nilai variabel ketiganya. Sehingga adik-adik sudah lengkap ya nilai X, Y, dan Z-nya semua sudah ada. Maka kita tuliskan himpunan penyelesaian. Itu adalah kurung kurawal buka, kurung buka ya adik-adik. Mulai dari X dulu, 1, diikuti dengan Y, 1, diikuti dengan nilai Z, 2. Nah inilah himpunan penyelesaiannya. Boleh kebalik nggak adik-adik? Ini boleh Z duluan nggak? Nggak boleh ya adik-adik. Jadi harus X, Y, Z. Sesuai dengan urutan abjadnya. Oke, adik-adik sekarang kita ke metode selanjutnya ya adik-adik. Nah adik-adik kita sekarang akan melihat metode gabungan, yaitu metode eliminasi dilanjutkan dengan metode substitusi pada SPLTV. Nah langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, pilih 2 pasang persamaan untuk mengeliminasi salah satu variabel, sehingga diperoleh SPLDV. Step 2, selesaikan SPLDV yang diperoleh dari step 1 sehingga diperoleh nilai 2 variabel. Lalu ke step 3. Substitusikan nilai 2 variabel tersebut ke persamaan awal untuk mendapatkan nilai variabel ketiga. Jadi di sini kita akan gunakan 2 metode, yaitu yang pertama-tama kita gunakan metode eliminasi, kemudian kita akan melakukan metode substitusi. Adik-adik, metode gabungan ini seringkali dipilih ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ataupun 3 variabel. Karena mungkin langkah-langkahnya lebih singkat dibandingkan langkah dalam metode substitusi. Kita langsung saja mengerjakan contoh. Contohnya yang tadi ya sama adik-adik. Ini sistem persamaan yang tadi yang kita kerjakan. Kita akan buktikan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1,1,2 dengan menggunakan metode gabungan. Oke adik-adik kita mulai. Step 1. Pilih 2 pasang persamaan untuk mengeliminasi salah satu variabel. Misalkan di sini kita akan eliminasi variabel Y ya adik-adik. Di sini persamaan yang kita pilih, saya akan pasangkan persamaan 1 dan persamaan 2, kemudian nanti saya akan pasangkan persamaan 1 dengan persamaan 3. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ya adik-adik. X kurang Y tambah 2Z sama dengan 4 dengan 2X tambah 2Y kurang Z sama dengan 2. Supaya Y tereliminasi maka Y-nya harus sama ya adik-adik. Di sini 1Y ya di persamaan 1. Di persamaan kedua 2Y. Nah, supaya sama, kita kali persamaan pertama dengan 2. Jadi persamaan pertama ini kita kali 2 semua. Persamaan keduanya tetap adik-adik. Persamaan pertama menjadi 2X, ya karena kan dikali 2 ya. Kemudian dikurang 2Y, ditambah 4Z, sama dengan 8. Persamaan kedua tetap 2X, tambah 2Y, kurang Z, sama dengan 2. Ya, ini sudah sama adik-adik ya. Supaya Y ini tereliminasi, maka operasi yang akan kita lakukan terhadap 2 persamaan ini adalah penjumlahan adik-adik. Ya, jadi ingat adik-adik, kalau tandanya berbeda, yang satu min, yang satu plus, maka kita akan jumlahkan supaya dia jadi hilang adik-adik ya. Supaya jadi 0 kan, min 2 tambah 2 kan 0 ya. Nah, sisanya ini kita akan tambahkan. 2X tambah 2X, 4X. 4Z ditambah min 1Z. Jadi plus 3Z. 8 ditambah 2, 10. Selanjutnya, nah ini sudah terbentuk SPLDV. Tadi kakak pasangkan persamaan 1 dengan persamaan kedua ya. Sekarang, kakak akan pasangkan persamaan pertama dengan persamaan ketiga. Persamaan pertama, X kurang Y, tambah 2Z, sama dengan 4. Persamaan ketiga, 3X, tambah Y, tambah 2Z, sama dengan 8. Adik-adik karena di sini Y-nya udah sama ya, 1Y, 1Y.
Kita bisa langsung eliminasi adik-adik. Jadi nggak perlu kita kalikan dulu ya persamaannya, karena ini udah sama. Operasi penjumlahan lagi. Karena min Y ditambah Y akan hilang ya, adik-adik, akan jadi 0 ya. Min Y ditambah Y jadi 0. Sisanya kita tambah, 1X tambah 3X, 4X. 2Z tambah 2Z, 4Z. 4 tambah 8, 12. Adik-adik, persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan kita bagi 4. Ya, sehingga menjadi X tambah Z sama dengan 3. Nah, adik-adik, sekarang kita ke step 2. Selesaikan SPLDV yang diperoleh dari step 1 sehingga diperoleh nilai 2 variabel. Oke, di step 2 ini kita akan selesaikan ya SPLDV yang kita dapat ini. Jadi yang pertama kita tadi dapat 4X tambah 3Z sama dengan 10 ya, yang ini. Lalu kita dapat X tambah Z sama dengan 3. Adik-adik, kita selesaikan ini SPLDV-nya. Caranya, di sini kita kali 1, yang bawah kita kali, misalkan kita mau eliminasi Z ya, berarti kita kali dengan 3. Kalau kita mau eliminasi X, berarti kita kali dengan 4, supaya sama nih ya. Oke, kita mulai. Jadi yang atas tetap 4X tambah 3Z sama dengan 10. Yang bawah menjadi 3X tambah 3Z sama dengan 9 ya. Semuanya dikali 3. Kemudian, kalau kita mau eliminasi Z, jadi ini kita mau eliminasi, maka karena tandanya sama-sama plus, kita akan kurangi. Jadi kedua persamaan ini kita kurangkan ya. 3Z kurang 3Z. Sehingga dia jadi tereliminasi. Kemudian 4X dikurang 3X itu 1X. Sama dengan 10 kurang 9 itu 1. Nah, adik-adik, kita sudah dapat nilai X-nya. Selanjutnya nilai X ini kita masukkan ke dalam satu persamaan. Misalkan kita pilih, jadi substitusi X ke persamaan X tambah Z sama dengan 3. Sehingga menjadi 1 tambah Z sama dengan 3 ya. Sehingga Z diperoleh 3 kurang 1, 2. Nah, adik-adik, kita sudah peroleh nilai 2 variabelnya. Sekarang kita ke step 3. Substitusikan nilai 2 variabel tersebut ke persamaan awal untuk mendapatkan nilai variabel ketiga. Maka pilih persamaan yang pertama, X kurang Y tambah 2Z sama dengan 4. X-nya kakak ganti 1, kurang Y tambah 2, Z-nya kakak ganti dengan 2. Sama dengan 4. Jadi 1 kurang Y tambah 4 sama dengan 4. 1 tambah 4, 5 ya, 5. 4-nya saya pindahin ke kiri, jadi minus 4. Min Y-nya saya pindahin ke kanan, jadi plus Y. 5 kurang 4, 1. Sama dengan Y. Nah, adik-adik, kita sudah dapatkan nilai variabel ketiga, yaitu Y sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal buka, lalu kurung lagi ya, kurung buka lagi. Mulai dari X1, Y1, Z2. Nah, adik-adik, terbukti ya. Dengan menggunakan metode gabungan, kita juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu 1,1,2. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan konsep tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Simak juga ya video pembahasan tentang sistem persamaan linear 3 variabel karena akan lebih banyak contoh yang diberikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.